Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meilani Salsabila Irawan dari program studi Tadris Bahasa Inggris Lokal 1 semester 1. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pancasila. Langsung saja ke soal nomor 1. Jawaban nomor 1 adalah yang pertama, Pancasila ditinjau dari dasar historis. Apa sih maksud dari dasar historis ini? Jadi, dasar historis ini adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Yang kedua, Pancasila ditinjau dari dasar filosofis. Jadi, dasar filosofis ini merupakan penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa. Yang ketiga, Pancasila ditinjau dari dasar sosiologis. Dasar dari sosiologis ini adalah untuk mengembangkan harapan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali perubahan, serta mampu memaknai peristiwa sejarah. Nilai-nilai budaya demi persatuan bangsa. Dan yang keempat, Pancasila ditinjau dari dasar yuridis. Maksud dari dasar yuridis ini adalah aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban dari nomor 2 adalah yang pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan Pancasila itu ada banyak sekali, tetapi saya akan menyebutkannya 2 saja. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara, atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Arti dari ini merupakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat. Karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Fungsi Pancasila, salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang artinya agar Indonesia hidup dalam jiwa Pancasila. Maksudnya Pancasila diharapkan menjadi jiwa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadikan Pancasila sebagai sumber semangat dalam kehidupan. Pancasila sebagai ideologi negara. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem filsafat artinya adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh untuk mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar. Jawaban dari nomor 3 adalah yang pertama, yaitu pluralisme, yang artinya adalah kesediaan untuk menerima pluralitas. Artinya, untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Yang kedua yaitu HAM atau hak asasi manusia. Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab.
karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Yang ketiga, yaitu solidaritas bangsa, yang artinya manusia tidak hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu, senasib, sepenanggungan. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar, yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, dan solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Yang keempat yaitu demokrasi. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. Yang kelima yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua bagian. Bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling bisa survive di hari berikut. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Jawaban dari nomor 4 adalah norma yang pertama adalah norma agama yang merupakan norma kepercayaan atau religi. Norma ini ditujukan kepada kehidupan untuk dapat beriman. Norma tersebut ditunjukkan juga terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan serta juga dirinya sendiri. Norma kedua adalah norma moral atau etik. Adalah suatu norma yang paling dasar. Norma ini disebut juga norma kesusilaan atau etika atau juga budi pekerti. Norma ini menentukan bagaimana kita dapat menilai seseorang. Norma ini juga berhubungan dengan manusia sebagai individu dikarenakan menyangkut kehidupan pribadi. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma ini bisa disebut juga dengan tata krama, sopan santun, atau adat. Norma ini didasarkan dari suatu kebiasaan, kepatuhan, atau juga kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma yang keempat adalah norma hukum. Norma ini berasal dari luar diri manusia yang sifatnya memaksakan kepada kita. Dengan begitu, masyarakat diberi kuasa untuk dapat memberikan sanksi atau juga menjatuhkan suatu hukuman. Jadi, pengadilan sebagai lembagalah yang mewakili masyarakat untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman. Terima kasih. Sekian jawaban UTS Pancasila dari saya, Meilani Salsabila Irawan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.